Para ibu wal hadirat jamaah majelis taklim, itulah terjemah Sunda dan sekarang Indonesia, insya Allah juga penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat badan. Maksiat itu dosa yang disebabkan oleh badan, ya. Nah, diantaranya sebagaimana tadi dikatakan walubsul zahabi, dan memakai emas, wal fiddati dan perak, wal hariri dan sutra, auma aksaru ataupun sesuatu yang lebih banyak waznan timbangannya minhu dari sutra, lirrojuli bagi laki-laki al baligi yang balik, illa khotamal fiddati kecuali cincin perak. Jadi termasuk nih maksiat badan, dosa, ya. Make emas, perak, sutra, atau pakaian yang memang ukurannya lebih banyak sutra. Nah, itu maksiat, ya. Maksiat badan karena haram. Nah, kecuali tentunya nih, ya, haram juga tuh pakai emas, pakai perak, pakai sutra bagi laki-laki yang sudah balik. Bagaimana kalau bagi perempuan? Atuh bagus itu mah, ya. Dianjurin perhiasan kan, biar indah, biar baik yang mau. Iya. Jadi kalau perempuan mah pakai emas, pakai perak, pakai sutra juga, semuanya gitu boleh. Gitu, ya. Bahkan kalau sutra mah tuh, kayaknya ada yang punya nggak sih sutra? Mahal, ya. Emang dia mah luar biasa manfaatnya nih. Sutra mah kalau musim panas adem, itu sutra tuh, ya. Iya, tapi dia sebagian kecilnya. Kalau memang sebagian banyak mah nggak boleh tadi kan. Jadi kalau paling umpamanya 40%, katakanlah katunnya gitu, ya. Sutra, iya sutranya. Katunnya umpamanya 60%, itu nggak apa-apa kalau lebih banyak. Asal jangan dibalik, artinya sutranya 60%, apalagi 70%, kemudian lainnya itu 30%, itu nggak boleh. Ini bagi laki-laki. Kalau perempuan mah sutra semua juga nggak masalah. Justru itu enak tadi, ya. Dia mah kalau musim panas adem sutra mah. Kalau musim dingin anget. Udah pernah belum? Punya nggak? Coba deh. Itu biasanya orang-orang India tuh, ya. Terus nih, dia mah kalau orang-orang penyakit gatal tuh kalau pakai sutra insya Allah, ya, sembuh gitu. Makanya bagi laki-laki sekalipun, kalau dalam rangka seperti dia obat tuh karena gatal umpamanya boleh. Tapi kalau bukan karena gitu mah tetap nggak boleh dasarnya, ya. Begitu. Tuh emas, perak, sutra nggak boleh juga bagi laki-laki yang udah balik. Adapun bagi perempuan mah boleh. Bahkan
Bagi laki-laki juga kalau belum balik mah boleh. Seperti ini orang tuanya kaya, ngemaken anak emas, ngemaken anak perak, ngemaken anak sutra ya, boleh kalau belum balik, gitu ya. Nah, apa sebabnya? Ini dalam hadis ada ya, di mana baginda Nabi SAW bersabda, man labisa, siapa orang yang memakai al-harira sutra di dunia lam yalbasu, maka dia tidak akan bisa memakai sutra fil akhirati, di akhirat. Tuh. Ini sekali lagi bagi laki-laki ya. Jadi laki-laki yang seseorang tuh di dunia mentang-mentang banyak duitnya ya, pakai sutra, itu nanti di akhirat nggak bakal bisa pakai sutra. Artinya apa? Bisa jadi dia nggak masuk surga karena sutra mah bakal pakaian surga. Bisa jadi di surga juga nggak bisa pakai sutra gitu ya. Pokoknya mah kurang kenikmatan, dan itu pasti sangat disesalkan gitu. Tuh, jadi itulah. Tapi tadi nih ya, illa khotamal pidoti, kecuali cincin perak. Tuh, itu mah bagi laki-laki boleh. Kalau cincin perak mah. Adapun kalau emas mah tadi sama sekali ya, mau cincin, mau kalung, mau apa. Ini kadang-kadang ada laki-laki yang soal itu karena banyak duit, kalungnya emas, cincinnya emas, haram itu, nggak boleh. Nah kalau perak mah boleh tuh, bahkan sunnah ya. Ya aturannya kan make perak, make cincin. Perak itu kan di tangan kanan, di kelingking ya, itu tuh. Dan kalau ada mata itunya tuh suka ada batunya ya, itu bagusnya mah sebenarnya di dalam. Nah, kan kebanyakan orang pakai di kiri ya, tuh. Terus karena pamer nih batunya di luar gitu, yaitu dasarnya sunah-sunah aja, asal dia benar-benar bukannya sombong lah gitu ya. Jadi gitu tuh. Baik. Nah kemudian tadi wal hulwatu, dan bersepian. Hulwa itu bersepian ya, di tempat sepi gitu. Ya tentunya si perempuan atau laki-laki bil ajnabiyati, dengan yang lain yang bukan mahram gitu ya. Itu mah mau laki-laki sama perempuan ataupun sebaliknya, perempuan sama laki-laki. Pokoknya mah hanya berdua dan di tempat sepi. Itu tuh ya. Karena dalam hadis ada tuh, ketika si laki-laki dengan perempuan hanya berdua dan ada di tempat sepi, itu pasti ada yang ketiganya. Siapa? Setan ya, naudzubillah min. Dan setan itu pasti ya, itu bisa ya pokoknya mah supaya si laki-lakinya merangsang, begitu juga perempuannya ya, yang akhirnya apa? Terjadi perzinahan, naudzubillah min. Ya kan orang kalau memang rame-rame mah nggak bakalan ya. Cuman tak dia zina karena dia berduaan di tempat sepi. Kan itu tadi yang ketiganya setan, sama setan dibuat tuh, baik laki-lakinya maupun perempuannya, supaya merangsang gimana. Itulah. Makanya antisipasi ya, jangan sampai gitulah. Itu kalau memang catatannya yang nggak boleh itu haram, termasuk masjid badan, kalau hanya berdua dan di tempat sepi. Nah bagaimana kalau berdua tapi tempat ramai? Enggak. Iya, enggak termasuk ya. Atau di tempat sepi tapi banyakan.
Enggak. Nah bahkan enggak mesti banyakan, seperti perempuan 2, lelaki 1 enggak termasuk. Gitu ya. Sama. Lelaki 2, perempuan 1 juga sama ya. Nah, itu enggak termasuk kategori, tetapi kalau memang kesonanya enggak jurus kepada kemaksiatan mah sama aja itu, guys. Jadi hati-hati itu. Kemudian wasaparul mar'ati, dan bepergiannya perempuan umum nih ya, bi ghairi nahwi mahramin, tanpa dibarengin atau beserta dengan mahram. Sama tuh, haram ya, termasuk maksiat badan. Perempuan bepergian tanpa mahram, baik itu mahram saudaranya, terutama suaminya ya. Ya karena rawan perempuan mah. Kalau seandainya diperkosa nanti ya, makanya kebanyakan yang diperkosa itu apa? Perempuan, bukan laki-laki ya. Kalau laki-laki udah diperkosa maunya. Gitu. Kecuali nih, kalau memang bepergiannya untuk haji yang wajib ya. Haji yang wajib maupun umroh yang wajib. Seperti gimana nih? Haji atau umroh yang wajib. Artinya kan haji dan umroh itu wajib seumur hidup sekali ya. Ya berarti haji atau umroh yang pertama. Ini dia belum pernah haji, belum pernah umroh. Sekarang dia haji umroh, tapi dia ini istilahnya enggak sama mahramnya, enggak sama suaminya, enggak sama saudaranya gitu ya. Gitu. Nah, itu mah enggak masalah. Asal dipastikan aman. Insya Allah lah sekarang mah gitu ya. Karena walaupun dia berangkat juga istilahnya tuh enggak sama saudaranya, enggak sama suaminya, kan banyak temennya ya. Banyak temannya kan yang lainnya ya, hubungan itu. Tapi ini kalau istilahnya haji dan umroh yang wajib, artinya haji dan umroh yang pertama. Adapun kalau udah haji padahal mah, udah umroh pernah padahal mah, sekarang dia mau haji lagi atau umroh lagi, ya, itu walaupun istilahnya aman, kemudian banyak temennya yang lain perempuan, tapi nggak ada mahramnya, nggak ada saudaranya ya, atau nggak bersama suaminya, itu walaupun suaminya ngizinin tetap nggak boleh, haram. Tuh. Nah, segini haji ya, yang udah jelas hukumnya. Dasarnya kan walaupun yang kedua kali kan luar biasa ibadah haji mah ya. Nah apalagi kalau seperti ziarah tuh, ziarah seperti ziarah kemana nih? Banyak kalau ke Banten banyak ya, atau yang umpamanya ke Wetan nih, sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Surabaya Jawa Timur juga ya, Madura maksudnya ya. Ada yang nyampe ke Bali ya, ada yang liwat ke sono, ke NTB ya. Kan orang jare itu kalau ke Wetan nih, nyampe ya, jadi rutenya nih Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus ke Madura, terus dia ke Bali, dari Bali liwat lagi ke NTB. Itu kalau ke Wetan biasanya. Kalau ke Kulon nih biasanya dia ke Lampung, Palembang nyampe tuh ya. Nah itu tuh bagi perempuan, dengerin, kalau enggak bersama saudaranya atau suaminya, ya itu enggak boleh. Tuh, makanya kalau mau pengen anak mah ajak anak ya apa gitu ya. Iya paling ke saudara. Itu dia masalahnya ya.
Kebalan ya. Udah mendingan jangan semua. Iya kan tadi. Ya kan haji aja nih ya. Kalau udah kedua kalinya ya kan sunah ya. Sunah kan ya. Itu walaupun banyak temennya nih perempuan kan ya, dan dijamin aman sekarang insya Allah. Tapi kalau enggak sama mahromnya, mahrom itu saudaranya atau suaminya ya, itu walaupun suaminya ngizinin tetap itu enggak boleh. Makanya solusinya gimana tuh ya? Itu tadi bahasanya kalau ngajak ini kudu ngongkosin mahal juga. Jadi kalau udah haram nanti ya, nyoba baik. Itu nanti bukan dapat pahala. Terus kita kan tujuannya ke sono ke sini ya, ke makam-makam para wali kan pengen istilahnya kabul hajat ya, nggak bakalan. Karena dasarnya maksiat. Bahkan yang tadinya tuh dasarnya kan kita kalau bepergian jauh kan boleh sholat itu di jama, bahkan di qashar ya. Ya di jama itu kan 2 waktu disatuin. Seperti Johor sama Asar, Maghrib sama Isya ya. Subuh mah nggak bisa. Ya bahkan di qashar. Qashar itu 4 jadi 2. Itu sekali lagi kalau perjalanan jauhnya bukan karena maksiat. Adapun kalau maksiat seperti itu tadi. Walaupun ziarah ya, tapi karena nggak dibenarkan sekali lagi perempuan nih, khususnya istri ya, ataupun umumnya perempuan dah. Kalau nggak ada mahram itu nggak boleh dia ngejamak ngosor. Iya loh, paham nggak? Iya, kan sholat jamak qashar itu boleh bepergian karena bepergian jauh ya. Kan catatannya 1 itu bukan karena maksiat, boleh juga. Jadi kesimpulan gini nih, sholat jamak qashar boleh hukumnya kalau 1 karena perjalanan jauh, 2 perjalanannya bukan maksiat. Nah sekarang bagaimana? Jauh emang perjalanannya mah, tapi maksiat. Seperti gimana? Tadi tuh seorang perempuan yang istilahnya tanpa mahram, walaupun banyak teman perempuan yang lain dan aman, itu tetap berarti nggak boleh dia ngejamak dan qashar sholat. Saya boleh. Jadi saudara itu mau perempuan mau laki-laki, yang penting saudara. Boleh. Ya pokoknya mahram-mahram itu yang istrinya nggak boleh nikah sama dia gitu ya. Ya tentunya saudara mau perempuan mau laki-laki atau orang tua, mertua, itu boleh. Gitu ya. Anak apalagi cucu kesonanya boleh. Pokoknya kalau tanpa itu ya tadi istilahnya haji aja tuh, kalau memang haji sunnah karena udah kedua kalinya nggak boleh. Apalagi jarang gitu ya. Jadi sayang tuh. Jadi jarah pengen ngarepin pokoknya punya keinginan supaya kabul gitu ya. Akhirnya mah kalau memang para auliyahnya itu yang dijarain itu benar-benar nampak ya, bisa jadi itu malah murka itu. Gitu. Jadi makanya ini kudu tahu ya, jangan asal sembarangan ya. Kenapa? Hah? Yang gedean? Oh, nggak punya suami? Iya, sama, tetap. Ya kan tadi bahasanya umum perempuan, mau punya suami mau kagak ya. Pokoknya kalau bepergian jauh tanpa mahram, ya itu tetap nggak boleh, kecuali kalau tadi untuk ibadah haji yang wajib karena haji pertama gitu aja. Ke Banten juga kayak gitu. Tapi boleh. Iya, bahasanya di sana
Jadi luar kabupaten ya. Yang namanya Banten kan luar kabupaten ya. Ya, patokannya. Jadi yang ukuran udah boleh dijamak, kalau memang enggak jamak sholat mending tuh ya tadi ya. Ini kalau mestinya dia jamak sholat, qasar sholat boleh, gara-gara itu jadi enggak lagi. Iya. Ya pokoknya mah ajak aja anak ya apa gitu ya. Iya, supaya ngilangin ini. Atau pada anaknya masih kecil mah enggak bayar. Hah? Bayar tuh. Iya dia kecil. Ya pokoknya mana wajibnya kalau memang mau ismi mujarah ya, itu ngerayu saudara satu mah ya. Ya supaya dia ngongkos juga. Jadi kalau udah ada saudara mah nih ya, itu walaupun suami istilahnya enggak berangkat juga kalau dia punya suami ya, enggak masalah. Tapi awas kalau suami ngizinin, kalau kamu tetap enggak boleh walaupun ada saudara ya. Gitu. Itu jadi solusinya itu. Supaya boleh ajak saudara ya. Iya. Jadi emang itu ya kadang-kadang ya gara-gara ziarah itu ya sholat juga kadang-kadang kan itu diterapin jamak qasar. Dia sementara tahu juga belum gitu ya. Itu. Ya kalau dikasih tahu sih alhamdulillah gitu. Nah jadi itu ya. Jadi atuh lamun Allah dulurna mah gitu nya. Lamun Allah dulurna mah tetep teu meunang. Lamun aya ipar apa? Hah? Ipar-iparan. Kalau ipar itu bukan mahram. Iya, bukan. Kalau keponakan boleh. Keponakan boleh. Iya. 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 Iya, baik. Heeh. Tenyawan. Mantap ya saya mah jarang gitu ya. Oh, khawatir gitu. Gitu ya. Iya. Iya emang benar paham gitu ya. Tapi hukum begitu gitu. Pokoknya mah kalau bepergian seorang perempuan tanpa mahram, walaupun banyak perempuan lain dan aman, tetap itu dasarnya nggak boleh gitu aja. Makanya solusinya tadi ya ajak kalau mau ngongkosin, kalau enggak rayu tuh mahram. Ya, saudara kayak apa? Ayolah temenin gitu. Supaya boleh gitu. Ya. Iya. Sehari-hari. Ya itu ya. Kenapa? Iya, belum tahu, belum nyampe ke situ. Iya. Jadi pokoknya mah dianggapnya banyak ini kata temennya gitu kan ya. Iya. Tadi itu kalau haji baru boleh. Haji yang pertama itu juga. Kalau haji yang kedua, ketiga kali mah karena sunnah tetap nggak boleh. Itu yang udah jelasin dalam sunnah. Padahal mah haji lagi, apalagi ziarah mah gitu. Ya, gitu aja. Nah, itulah mungkin. Nah terakhir nih mengingatkan bahwa Rebo besok, Rebo Wakasan ya, Rebo terakhir di bulan Sapar. Udah gak nemu Rebo lagi nih untuk tahun ini. Nah emang ada apa sih di Rebo Wakasan? Ya sebenarnya kalau bicara Rebo mah, apalagi di kitab Ta'limut Ta'lim itu ya ada ya, bahwa tidak ada sesuatu yang dimulai di hari Rebo pasti sempurna. Nah itu umumnya Rebo-Rebo yang lain. Tapi nih untuk di Rebo Wakasan atau Rebo terakhir di bulan Sapar ya, itu Allah nurunin nyebar setiap tahun ya 300
20.000 balai atau bala ya. Nah ini yang namanya bala itu bisa jadi sakit, kecelakaan, termasuk kematian. Walaupun kejadiannya mah bukan saat itu, bisa seminggu berikutnya, bisa sebulan berikutnya. Ya pokoknya mah ya yang terjadi dari Rebo Wekasan ini sampai Rebo Wekasan berikutnya itu diturunkannya, ditetapkannya tuh Rebo Wekasan itu. Nah makanya supaya kita terhindar ya oleh Allah pastinya dilindungi. Nah itu sebenarnya banyak cara-caranya ya, seperti sholat, baca yasin, dan sholatnya juga tentunya ada aturannya, begitu juga baca yasinnya. Nah tapi itu kan rada ini juga ya. Nah yang lebih praktis kalau memang bisa itu nulis 7 salamun ayat keselamatan. Dan ini juga tentunya jangankan yang nggak bisa nulis, yang menulis juga ada aturannya ya dalam ilmu perhikmatan.